Halo rekan-rekan semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan project Arduino, yaitu Internet of Things, eh, IoT berdasarkan Arduino dengan penggunaan kalkulator. Jadi bentuknya seperti apa? Coba kita lihat ya. Lah, pada konsep dasarnya yaitu Arduino ini uh, ada komponen dari Arduino, keyboard dan keypad. Jadi di keypad itu kita bisa mengetikkan angka dan melakukan penghitungan seperti kalkulator. Itu fungsinya ada penambahan, penjumlahan, pengurangan dan perkalian kayak gitu, yang seperti bisa kita lihat di video uh, kali ini kayak gitu. Jadi seperti itu sih konsep dasarnya. Nanti saya akan jelaskan terkait dengan bagaimana IoT ini bekerja seperti itu. Sebelum kita menjelaskan tentang bagaimana bagaimana IoT itu bekerja, saya juga akan menjelaskan sedikit penjelasan dari source code-nya ya. Uh, Seperti apa source code-nya di Arduino. Jadi ini adalah fungsi dasar untuk mengimpor libraries kayak gitu. Ada LCD, keypad, dan servo kayak gitu. Terus kita melakukan definisi dari LCD, yaitu menginisialisasi objek LCD-nya itu ada di pin 12, 11, 10, dan seterusnya. Nah, untuk fungsi ini adalah untuk pengaturan untuk keypad. Jadi ada keypad rows, keypad calls kayak gitu untuk menentukan jumlah baris dan kolom pada keypad gitu. Nah, berikutnya adalah variabel value yang digunakan untuk menyimpan nilai saat ini pada kalkulator. Itu yang di unit atas tuh ya, unit value sama dengan 0. Sedangkan show splash screen itu fungsi untuk menampilkan layar splash atau pembuka pada layar LCD yang tadi kita lihat kayak gitu. Itu layar splash mencetak pesan good Arduino code yang tadi kita lihat juga pada baris pertama, dan pesan kalkulator secara berurutan pada jeda waktu 50 milisecond. Seperti itu. Nah, ini adalah fungsi update cursor yang digunakan untuk mengukur kursor pada tambahan LCD agar berkedip gitu ketika diketik kayak gitu. Sedangkan fungsi setup adalah fungsi khusus pada Arduino yang dijalankan sekali saat perangkat dinyalakan. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah variabel-variabel, yaitu ada plus, ada min, ada bintang untuk perkalian, dan tanda slash atau pembagian kayak gitu. Untuk fungsinya memori menyimpan angka pertama sebelum operator ditekan seperti itu. Berikutnya adalah fungsi calculate yang digunakan untuk melakukan operasi matematika, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kalau tadi kan kita input, lah ini adalah operasi untuk menghitung kayak gitu, untuk mengoperasikan operasi matematika yang kita tadi sudah input kayak gitu. Nah, ini adalah fungsi proses input yang digunakan untuk memproses input dari keypad. Nah, fungsi ini akan menangani penambahan angka atau operator, dan saat operator menekan tanda sama dengan akan menghitung hasil dari operasi matematika yang dimasukkan kayak gitu. Sedangkan ini adalah fungsi loop yang fungsi utama pada Arduino yang dijalankan berulang kali setelah setup selesai. Fungsi ini akan terus memanggil update cursor untuk mengatur kursor berkedip, kemudian baca tombol yang ditekan dari keypad dan proses input menggunakan proses input. Dengan demikian dengan menggunakan
baris kode di atas itu Project Arduino kalkulator berbasis IoT ini akan berfungsi sebagai kalkulator sederhana yang dapat digunakan dengan tombol keypad dan menampilkan hasilnya pada layar LCD. Nah, terus gimana sih konsep dasar dari project kalkulator di IoT ini kayak gitu? Jadi ide dasar dari project IoT di atas adalah membuat sebuah kalkulator sederhana menggunakan Arduino yang dapat dioperasikan menggunakan keypad atau papan tombol dan menampilkan hasilnya pada layar LCD. Proyek ini merupakan contoh sederhana dari implementasi Internet of Things atau IoT pada perangkat berbasis Arduino. Proyek ini mendemonstrasikan konsep IoT tadi yang kita sudah coba demokan kayak gitu ya. Memungkinkan perangkat terhubung ke internet dan berkomunikasi pada satu sama lain. Nah, Arduino itu bertindak sebagai perangkat pintar yang menerima input dari keypad. Setelah itu dan menampilkan hasilnya pada LCD sehingga semua fungsi ini bisa seperti kalkulator standar kayak gitu. Berikutnya adalah kemungkinan pengembangan yang nanti saya akan coba sampaikan yang dapat kita kembangkan atau kita extend dari project IoT ini gitu. Lah, berikutnya adalah bagaimana sih IoT ini bekerja kayak gitu, dari under the hood-nya itu seperti apa kayak gitu. Jadi pertama adalah inisialisasi dan konfigurasi. Pada tahap awal Arduino melakukan inisialisasi dan konfigurasi. Ini meliputi mengatur pin-pin yang terhubung ke layar LCD dan keypad. Inisialisasi objek untuk mengendalikan layar LCD dan keypad serta melakukan pengaturan awal lainnya kayak gitu. Berikutnya adalah tampilan splash screen. Setelah kita mulai atau kita inisiasi, layar LCD akan menampilkan splash screen atau layar pembuka dengan tulisan Good Arduino Code dan kalkulator seperti itu. Berikutnya adalah input dari keypad. Setelah splash screen, Arduino akan terus membaca input dari keypad dengan menggunakan objek keypad dan menyimpan tombol yang ditekan dalam variabel key gitu. Berikutnya adalah proses input. Setiap tombol yang ditekan akan diproses oleh fungsi proses input. Fungsi ini akan memeriksa jenis tombol yang ditekan, misalnya angka, operator matematika, atau tombol sama dengan kayak gitu. Nah, berikutnya adalah operasi matematika. Jika tombol operator matematika ditekan, yaitu ada tanda plus, ada tanda min, ada bintang, dan slash, Arduino akan menyimpan angka pertama di dalam variabel memori dan mengosongkan variabel current untuk menyimpan angka kedua. Operator yang ditekan juga akan ditampilkan di layar LCD. Berikutnya adalah input angka. Jika tombol angka ditekan, Arduino akan menyimpan angka tersebut dalam variabel current dan menambahkan ke tampilan LCD. Berikutnya adalah tombol sama dengan. Jika tombol sama dengan ini ditekan, Arduino akan menghitung hasil dari operasi matematika menggunakan fungsi calculate yang tadi kita lihat di source code ya kayak gitu ya. Hasil perhitungan ini akan disimpan dalam variabel memori dan hasil tersebut akan ditampilkan di layar LCD. Proses berikutnya adalah update kursor. Selama proses input dan perhitungan, kursor pada layar LCD akan diperbarui agar berkedip dengan fungsi update kursor yang tadi juga kita bisa lihat di source code ya. Yang terakhir adalah loop. Setelah satu siklus input selesai, Arduino akan kembali ke tahap membaca input dari keypad dan memproses berulang kali dalam loop yang berjalan terus-menerus kayak gitu. Jadi fungsinya akan terus loop kayak gitu, berjalan terus-menerus ketika kita tekan kayak gitu. Nah, dengan cara kerja ini, Project IoT ini menjadi kalkulator sederhana yang dapat dioperasikan menggunakan keypad dan menampilkan hasil perhitungan pada layar LCD. Meskipun dalam implementasi kode di atas belum terhubung dengan internet atau platform IoT lainnya, konsep dasar ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengintegrasikan perangkat dengan teknologi IoT dan memungkinkan interaksi dengan platform web atau perangkat lainnya. Nah, beberapa ide untuk pengembangan dari backbone IoT kalkulator ini antara lain yaitu kalkulator berbasis web. Ini apa maksudnya? Jadi menghubungkan kalkulator Arduino dengan platform web atau cloud IoT untuk membuat kalkulator berbasis web. Dengan cara ini pengguna dapat menggunakan kalkulator dari perangkat apapun yang terhubung ke internet, termasuk smartphone, tablet, atau komputer. Berikutnya adalah integrasi dengan perangkat lain.
Lah, seperti apa itu? Yaitu menghubungkan kalkulator dengan perangkat lain seperti smartphone atau komputer melalui Bluetooth atau Wi-Fi. Nah, dengan ini pengguna dapat menggunakan aplikasi di perangkat mereka untuk mengontrol kalkulator Arduino dan mendapatkan hasil perhitungannya. Yang terakhir adalah remote control. Bagaimana? Yaitu menggunakan modul nirkabel seperti Wi-Fi atau Bluetooth untuk mengontrol kalkulator Arduino dari jarak jauh, kayak gitu. Ini mirip-mirip ya seperti integrasi dengan aplikasi perangkat lain sebelumnya. Namun pengguna dapat mengirimkan input dari perangkat mereka ke kalkulator Arduino dan menerima hasil perhitungan secara nirkabel, kayak gitu. Nah, itu aja penjelasan terkait dengan proyek kalkulator IoT. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah ucap atau salah kata. Terima kasih, sampai jumpa.